Hola besinya Ketani, Besti. Sidangnya akhirnya digelar. Amar Zoni yang telah dipindahkan ke Nusa Kambangan diakui oleh sang kekasih yaitu Kamelia masih kesulitan dalam berkomunikasi. Hal tersebut tentu membuat Kamelia begitu berat Besti. Terlebih untuk saat ini Amar pun belum bisa dijenguk katanya. Namun dibalik derita yang kini tengah menyelimuti Amar Zoni, beruntung karena Ustadz dari Sulaiman dalam unggahan di akun TikToknya tetap memberikan semangat dan doanya untuk Amar. Bahkan ia pun tak hanya meminta agar para menteri tapi juga presiden agar kasus Amar Zoni bisa mendapat perhatian. Mudah-mudahan Bang Amar bisa direhab aja sih. Udah komunikasi Dok sama Abang Amar? Belum kan aku bilang makanya aksesnya susah. Bang John aja sebelum sebelum sidang aja tuh baru sekali hari Rabu baru dihubungin Om John ya sama pihak Nusa Kambangan kan, makanya kita sangat-sangat keberatan. Jadi kan nggak bisa komunikasi antara PH dan Bang Amar gitu. Sebenarnya kalau aku sih nggak jadi masalah, cuman kan bagaimana komunikasinya dengan PH. Kalau mau persidangan aja H-1 baru dihubungin sama pihak Nusa Kambangan tuh H-1 kemarin. Pertama hubungin saya karena Bang Amar kan taunya nomor telepon saya kan. Nah, pihak Nusa Kambangan itu minta nomor telepon PH-nya Bang Amar. Ada rencana buat membesuk Bang Amar gitu ke Nusa Kambangan itu? Ya kalau udah boleh pasti saya besuk, tapi kan ini belum boleh gitu, dan kita kan juga lagi mengajukan sidang offline, jadi biar Bang Amar nanti dan kawan-kawannya di sini. Apa ya? Udah sehat, kita sempat lihat sehat kok gitu, jadi ya lega lah, jadi bisa tahu kabarnya tadi dari persidangan ya, kita lihat sendiri juga, alhamdulillah sehat. Cuman emang kurang setuju aja sih ke sidangnya di sana karena komunikasi jadi susah, dan sama Om John aja tuh H-1 baru dihubungin loh dari pihak Nusa Kambangan. Jadi bagaimana mau persiapan sidang gitu loh kalau dihubunginnya aja susah gitu. Keterlambatan emang selalu datang belakangan Besti. Namun bukan berarti tanpa harapan. Seperti diketahui Dirjen Pas Kemenkumham belum lama ini juga memberikan keterangan kalau barang bukti ganjal satu linting di kamar Amar Zoni bukanlah peredaran, melainkan razia rutin. Kamelia yang telah mengetahui hal tersebut pun juga langsung tegas ketika masih ada yang mempertanyakan perihal Amar yang diduga merupakan pengedar. Cinta Kamelia memang begitu besar Besti. Hal tersebut
tersebut sepertinya yang membuat Amar Zoni yang tadinya ingin meminang pada bulan Desember kemudian mundur jadi Januari lantaran tersandung kasus narkoba lagi, membuatnya tidak mendapat remisi sehingga pernikahan yang tadinya akan diadakan di bulan Januari kini kembali harus tertunda. Namun sayang di tengah kabar pernikahan yang meruak, Camelia justru digosipkan menerima aliran dana. Hal tersebut pun dengan tegas dibantah sama Camelia karena menurutnya justru ia yang transfer uang untuk Amar untuk makan di penjara. Memang awalnya kan harusnya bebas tuh Desember. Januari baru ngajuin PB karena kan udah nggak dapat remisi ya. Awalnya kalau dapat remisi Desember bebasnya, cuman kan karena nggak dapat remisi gara-gara kasus kemarin litter F, jadinya Januari baru bisa ngajuin eksepsi apa-apa lagi tuh kata Om John, asimilasi atau apa gitu loh. Tapi PB udah aku urus sama Adit sebenarnya Oktober kemarin karena udah bisa ngurus PB. Nah ini kan memang Amar tuh bukan pengedar terbukti katanya. Nah, Ya kan, kan Dirjen Pas sudah bilang, jadi tanya Dirjen Pas aja. Nah dari buat dokter tetap percaya sama Amar. Ya, karena saya tahu kejadiannya sebenarnya gimana. Oke? Ya. Jadi emang cerita langsung atau gimana? Iya, cerita langsung sama saya, ya. Oke, ini ada rencana untuk menikah di bulan Januari Nah, nih. itu gini loh, jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Amar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, yang emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali. Oke? Untuk yang dilihat tadi kondisi Bang Amar sendiri seperti apa? Alhamdulillah sehat, kita sempat lihat sehat kok gitu. Jadi ya lega lah, jadi bisa tahu kabarnya tadi dari persidangan ya, kita lihat sendiri juga alhamdulillah sehat. Cuman emang kurang setuju aja sih ke sidangnya di sana karena komunikasi jadi susah. Infonya kalau Mbak Lia itu memang tahu kalau misalkan Amar tuh mengedarkan gitu. Dari setahun lalu. Oh, mengedarkan, jangan salah loh statementnya, nggak ada saya bilang pengedarkan. Kan udah dibantah juga sama Pak Dirjen Pas. Bang Amar bukan pengedar atau segala apapun nanti, makanya kita lihat aja di persidangan, oke? Oke, artinya Mbak Lia juga nggak pernah menerima penerimaan transfer uang. Ya enggak lah, ada juga gue yang transfer ke Bang Amar untuk urus makannya. Gimana gue mau menerima transferan uang gitu loh. Sekali lagi ya, Bang Amar itu dari Agustus aku yang urus makannya, pakaiannya, semuanya dari sabunnya sampai tetek bengeknya aku yang ngurus. Jadi bagaimana Amar transfer ke saya dari hasil kayak gitu? Gimana kalau dia pengedar pasti uangnya udah banyak gitu kan. Tuh Besti, sabun, makan, pakaian, detek bengek dari Januari yang urus itu Camelia. Jadi udah dibantah soal aliran dana karena justru Camelia yang keluar uang untuk transfer Amar Zoni. Anyway, gak cuma transfer uang untuk kebutuhan makan dan pakaian Amar Zoni, Camelia yang juga harus menghadapi banyak ancaman dari nomor-nomor gak jelas hingga akhirnya memutuskan untuk melapor ke Propam ini juga mengaku membayar kamar Amar Zoni 500.000 untuk 1 minggu, Besti. Yang kemarin di podcast kan katanya juga banyak. Oh iya, aku sudah laporkan juga kok ke pihak Propam karena sebelum persidangan aku juga banyak intimidasi dari nggak tahu lah nomor-nomor nggak jelas. Katanya bener ada di rumah tuh. Oh iya bilangnya kayak gitu, tapi ternyata enggak. Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah, mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitu. Tapi dinasehatin biar ngindarin aja nggak sih gara-gara apa ada perempuan berinisial P katanya. Apa? Ada perempuan berinisial P menasihatin dokter nggak sih untuk menjauhi Aziz. Bener nggak info seperti itu? Dok, bener nggak sih dokter bayar kamar bener nggak sih dokter bayar kamar lapas 500.000? Oh iya betul Iya, itu per minggu 500.000. Iya. Seperti apa detailnya mungkin? Ya nggak tahu, saya kan kenal Bang Amar di tengah-tengah dia ditahan kan. Jadi semenjak itu saya ngambil alih semuanya karena waktu itu ada bisnisnya Bang Amar. Itu bisnisnya di luar ya, jadi Bang Amar tuh punya rekan lah ya untuk saya menjalankan bisnis di luar. Ingat nih, di luar bukan di dalam, bisnisnya bisnis properti, oke? Nah itu dapat untungnya itu dikasih semua ke saya untuk pegang untuk ya ini untuk kebutuhan Bang Amar, bayar kamar, makan segala macam bla bla bla. Jadi nggak ada transferan uang dari Bang Amar ke aku, inget ya, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi yang ada aku yang mentransfer pihak-pihak rutan untuk makannya Bang Amar, kamarnya Bang Amar gitu loh. Jadi nggak ada uang masuk ke aku tuh, nggak ada sama sekali. Tapi ada perempuan inisial P yang malah mentransfer ke Amar untuk kebutuhan dia di sana, bukan Bali. Nah itu benar nggak sih mungkin pokoknya? Nggak tahu aku inisial P siapa, nggak tahu. Setahu saya dari Agustus 2024 saya yang mengurus Bang Amar sampai detik ini. Oke?
Katanya Balia punya utang ke inisiator itu berarti yang 3 M itu kembali. Siapa aku nggak tahu. Di sisi lain, Ahmad Zoni yang tak bisa menghadiri sidang lantaran sidang yang digelar secara online sempat mengungkapkan kesulitannya dalam berkomunikasi dengan tim kuasa hukum hingga meminta agar sampai sidang selesai bisa kembali di Lapas Cipinang. Namun sayang, terkait masalah pengaduan komunikasi yang terbatas dengan kuasa hukum, majelis hakim menyebut kalau itu adalah hak, jadi bisa meminta dan mengupayakan agar komunikasi tidak terbatas lantaran hal itu merupakan hak dari terdakwa. Namun untuk sidang sementara akan online, tapi bisa juga mengajukan offline. Saudara para terdakwa ya, itu hak terdakwa untuk bisa berhubungan dengan penasihat hukumnya. Ya, itu hak memang, saya protes. Ya, untuk bagaimana caranya, karena status saudara sudah tahanan juga, nanti penuntut umum dengan pihak lapas bagaimana cara berkomunikasi, silakan. Yang jelas itu hak dan harus diberikan. Seperti itu ya. Silakan nanti bagaimana caranya, ya. Itu hak terdakwa untuk dapat berkomunikasi dan mendapatkan bantuan hukum. Ya. Nanti kalau lain kali dipersulit, saudara bicara aja di persidangan. Saya nggak boleh ketemu dengan saya, nggak boleh komunikasi. Ya silakan nanti di persidangan. Ya, contohnya kayak tadi barusan aja, kalau saya ngobrol sama pengacara, tadi ada pengacara bertanya sebelum yang udah hadir kan, udah ditutup duluan langsung. Tidak boleh ada pembicaraan sama sekali sampai yang mulai datang. Jadi kan artinya kan, maksudnya seperti itulah kita dibatasinya. Makanya harapan saya, kalau kita bisa di offline karena lebih terbuka ya semuanya kan gitu, yang mulianya tidak tadi yang saya harapkannya sama yang perasaan saya juga seperti itu. Nah, karena memang urusannya mengapa kami tiba-tiba, saya pun juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba kami dipindahkan dari lapas yang kami sudah ada di Cipinang. Kalau saya di Cipinang, karena pada dasarnya kan itu tidak ada urusan apa-apa, tidak ada masalah apa-apa di lapas Cipinang sendiri, kan gitu. Dan ini kan terjadi juga sudah 10 bulan yang lalu ya, 10 atau 9 bulan yang lalu, ya kan. Nah, lalu setelah tiba-tiba karena viral ini, makanya kita dilemparkan ke suasana belakangan seperti ini. Nah, dengan akses yang keterbatasan. Jadi kita berharap kalau bisa kami tidak akan kita sampai persidangan ini selesai dan kita ketemu bukti keadilan yang gitu yang kemudian kita dibatalkan di Lapas Cipinang dulu atau bagaimana terserah ya kebijakan dari yang mulia gitu kan, agar kami akses untuk bisa komunikasi bersama kuasa kami dan akses apa yang harus kami lakukan segala macam lebih terbuka begitu ya mulai ini. Oke, itu ya para terdakwa ya, dicatat juga di berita persidangan bahwa saudara sudah mengajukan permohonan untuk bisa offline kan seperti tadi ya. Nah, melihat Ahmad Zoni yang masih dalam kasus hukum dan tengah merasakan kesulitan, Nikita Mirzani yang juga masih dalam kasus hukum pun memberikan supportnya, Besti. Ia pun menyayangkan karena harusnya Ahmad sudah mau bebas, Besti. Ada lagi. Tapi tanggapannya hari ini juga Ahmad Zoni menjalani hukuman, tanggapan dari Semangat Ahmad Zoni, harusnya udah keluar ya, tapi musibah ada lagi yang apa-apa jalanin aja. soal laporan ke KPK gimana tadi? Yang Besti, jauhi narkoba demi masa depan yang makin cerah ya Besti. Semoga semua yang terjadi pada Ahmad Zoni bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan semoga semua mendapatkan keadilan juga ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.